bermanfaat serta pembelajaran yang penuh barokah. Siapa yang ingin memimpin doa? Ya, Sajid silakan. Maju ke depan. Ke depan, Nak. Sini. Pada teman-teman, untuk kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Baik, Ibu akan membaca kehadiran pada hari ini ya. Bapak, siapa yang tidak hadir hari ini? Ariansyah, Bu. Apa keterangannya? Sakit. Mari kita doakan sama-sama, semoga Ariansyah segera sembuh dan bisa sekolah kembali seperti biasa. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari hukum bacaan mim mati. Coba siapa yang masih ingat ada berapa hukum bacaan mim mati? Ya, ada berapa hukum bacaan mim mati? Ya, Tirta, silakan. Ada 3, benar sekali. Siapa yang bisa menyebutkan apa ketiga dari hukum bacaan mim mati tersebut? Ya, silakan Ahmad. Iya, benar sekali. Jadi ada 3 ya, Nak ya. Izhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba dan huruf mim. Kalau ifa syafawi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Kalau idgham mim mati bertemu dengan huruf mim. Benar sekali. Baik. Ibu akan bertanya terlebih dahulu. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang tua, guru, teman, dan masyarakat. Apakah cara bergaul dengan mereka harus sama? Ya, Sasi silakan. Tidak, cara bergaul harus disesuaikan dengan apa yang kita hadapi. Kepada orang tua dan guru, kita harus lebih hormat. Sedangkan kepada teman, kita harus saling menghargai. Iya, benar sekali. Jadi tentunya berbeda. Tergantung siapa yang kita hadapi, apakah itu orang tua, teman, ataupun masyarakat. Oke, yang kedua, bagaimana ajaran Islam membimbing kita agar setiap hubungan tetap harmonis dan penuh rasa hormat? Ya, Sarah, silakan. Ajaran Islam membimbing kita untuk bersikap sopan, saling menghargai, menyayangi, berkata baik, dan menghormati orang lain agar hubungan tetap harmonis. Iya, benar sekali. Artinya kalian sudah memiliki pemahaman tentang bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Karena materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Yang ada di tadi ya. Ya, ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran melalui analisis skenario sosial, murid mampu mendeskripsikan etika pergaulan Islami dalam berbagai konteks kehidupan, baik dengan orang tua, guru, teman sebaya, dan masyarakat secara ketat. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari
pada hari ini. Baik, untuk lebih semangat kita SBK terlebih dahulu. Ayo, siapa yang bersedia untuk memimpin? Ya, silakan. Doakan semuanya berdiri. Ya, dimulai dari tepuk konsentrasi ya. Ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Terima kasih, silakan. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan materi kita karena materi kita tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Apa itu etika? Etika adalah baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Itu yang dinamakan dengan etika. Diulangi, baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan etika. Nah, ada batasan dalam etika pergaulan Islami, itu ada 4. Yang pertama, etika kepada orang tua. Bagaimana etikanya? Berbicara dengan lemah lembut, tapi dalam kebaikan. Ya, sudah itu mendoakan kedua orang tua. Yang kedua, etika kepada guru. Bagaimana caranya? Menghargai, mendengarkan adab penuntut ilmu serta bersikap santun. Yang ketiga, etika kepada teman sebaya, saling menolong, menjaga rahasia dan menjauhi perundungan atau bullying. Terus yang keempat, etika kepada yang lebih muda atau tua, menyayangi dan menghormati serta membimbing dengan bijak. Itu batasan etika pergaulan Islami. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip komunikasi Islami itu ada 6. Coba lihat ya. Yang pertama, qaulan sadida. Apa itu qaulan sadida? Perkataan yang benar, jujur, lurus dan tidak berbohong. Yang kedua, qaulan baligha. Apa itu qaulan baligha? Perkataan yang tepat sasaran, jelas maknanya dan menyentuh hati. Yang ketiga, qaulan ma'rufah. Apa itu qaulan ma'rufah? Perkataan yang baik, sopan dan tidak menyinggung perasaan. Ya. Terus yang keempat, qaulan layyina. Apa itu? Perkataan yang lemah lembut. Yang kelima, qaulan karimah. Apa itu? Perkataan yang mulia dan menghargai. Yang terakhir, qaulan maisura. Apa itu? Perkataan yang mudah dan menyenangkan. Nah, itulah di antara prinsip-prinsip komunikasi Islami. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak tayangan video pembelajaran berikut. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 9 bab 3, yaitu tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi Islam. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan etika pergaulan dalam ajaran Islam. Manusia sendiri memang makhluk sosial yang masih suka bergaul. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang isinya memerintahkan manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Ketika kita bergaul dengan sesama manusia lainnya, diperlukanlah adanya sebuah etika. Etika pergaulan itu diatur agar mendatangkan manfaat dan menjauhkan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dan tadi kita ngomongin etika. Etika itu apa sih, Min? Etika itu adalah baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Kita sebagai generasi muslim tentu saja harus menjaga etika, baik kepada orang tua, teman sebaya, dengan yang lebih muda
sebaik-baiknya, menjaga perasaannya, jangan sampai mereka sakit hati, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau dengan teman sebaya, mengucapkan salam apabila bertemu, bertegur sapa dan menunjukkan wajah bersahabat ketika bertemu, saling memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan lain sebagainya. Kalau dengan yang lebih muda, bersikap penuh kasih sayang, memberikan keteladanan pada mereka atau memberikan contoh yang baik ya. Kemudian tidak melakukan perundungan atau bullying. Nah, hati-hati nih. Dan juga lain sebagainya. Kalau dengan lawan jenis, menghindari berduaan dengan lawan jenis, tidak bersentuhan fisik, dan menjaga pandangan kita, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya, etika komunikasi yang Islami. Berikut ini beberapa etika berkomunikasi yang didasarkan pada ajaran Islam, yaitu berbicara atau menyampaikan informasi yang benar, menggunakan bahasa yang santun, memberikan respon dengan kata-kata yang baik, serta bertanggung jawab. Semua etika tersebut tentu saja merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk berbicara atau menyampaikan informasi yang benar itu terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30, yang artinya, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Quran Surat Al-Hajj ayat 30. Kalau perintah untuk menggunakan bahasa yang santun itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, yang artinya, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Kemudian perintah untuk memberikan respon dengan kata-kata yang baik itu terdapat dalam Quran Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25, yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akar yang teguh, dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan izin Tuhan. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Nah, untuk bertanggung jawab itu terdapat dalam hadis Rasulullah SAW berikut ini, yang artinya diberitakan dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kami semua adalah pemelihara atau pemimpin dan bertanggung jawab atas pemeliharaannya. Itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari nomor 844 dan Muslim nomor 3408. Selanjutnya, hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam. Nah, ada beberapa hikmah ya dari menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islami. Di antara lain, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan pribadi yang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain, terciptanya kehidupan yang harmonis di antara sesama, memudahkan hubungan baik dengan orang lain, terhindar dari pertengkaran dan permusuhan, serta terhindar dari perbuatan maksiat dan dosa. Nah, ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, itulah video pembelajaran yang sudah kita saksikan bersama. Selanjutnya, dokter menanyakan Markus kenal ini. Yang nantinya akan kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Ada kasus kenal ini satu. Terus siapa yang ingin membaca? Ya, silakan maju. Nama? Menunjukkan kemanfaat kepada anak, menerapkan kau dari dunia perkataan yang lemah lembut dan kau dari ma'rufat berkata yang baik. Situasi satu, jaga diskusi kelompok di kelas. Raka melakukan tukar terhadap pendapatnya tidak berterima. Dia kemudian berkata dengan nada tinggi dan kemudian mengatakan lain kasar kepada salah satu temannya. Suasana diskusi menjadi tidak nyaman, bahkan beberapa anggota kelompok memilih diam salah satu terjadi pertengkaran. Kami ingin mengingatkan Raka agar menjaga keseimbangan dan menyampaikan pendapat dengan lebih santun dan keajaran Islam. Ya, baik, terima kasih. Silakan saudara. Selanjutnya kartu skenario 2. Ya, siapa yang membaca kartu skenario 2? Biasanya silakan. Kartu skenario 2 menegur adik kelas yang membuang sampah sembarang, menerapkan saluran maksud pandi atau perkataan yang baik. Situasi saat ini diganti, kamu melihat seorang adik kelas selesai makan lalu membawa bungkus makanan ke halaman bawah. Ada pada hal tempat sampah berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Temanmu berkata, sudahlah, itu bukan urusan kita. Namun
dibicarakan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kamu ingin mengingatkan teman-teman agar menghentikan pembicaraan tersebut dengan cara yang santun sesuai ajaran Islam. Terima kasih. Selanjutnya Kapus Kenali 4. Ayo, silakan. Kapus PKL 4 berbicara dengan sopan kepada orang tua dan guru, menerapkan nilai kaum karimah. Situasi: sepulang sekolah, Andi diminta ibunya untuk membantu membersihkan halaman rumah. Namun, Andi sedang asyik bermain game di ponselnya. Dengan nada kesal, Andi menjawab, "Masih saja Bu, kan masih capek." Kemudian tampak sedih mendengar jawaban tersebut. Keesokan harinya di sekolah, guru mengingatkan Andi bahwa selalu berbicara sopan kepada orang tua dan siapapun yang lebih tua sebagai bentuk amal mulia dalam Islam. Kamu ingin mengingatkan Andi agar menerapkan kaul karimah, yaitu berbicara dengan penghormatan, sopan, dan memuliakan orang lain, terutama kepada orang tua dan guru. Ya, terima kasih. Terus silakan kembali. Kapus Kenali yang kelima. Ya, siapa yang benar? Ya, Bapak silakan. Saat memulai pelajaran berlaku, guru memberikan tugas yang harus dikerjakan secara betul-betul. Bisa tanpa guru, karena guru memahami tugasnya. Ia bertanya kepada temannya, "Kak, namun beberapa teman menjawab dengan nada lembut dan mengatakan, masa begitu saja tidak tahu. Akibatnya, Rina merasa malu dan enggan bertanya. Kami ingin membantu Rina dengan pergaulan akhirat, yaitu berbicara dengan kata-kata yang mudah dipahami, lembut dan menyenangkan, dan tidak membuat orang lain merasa rendah. Ya, baik. Terima kasih. Silakan kembali. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi LKPD, tapi sebelumnya coba duduklah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ya, berarti ini ada dia di sini, ada sama mesin paket. Nah, dapat ya. Ini silakan otak. Jadi bisa kita baik ya. Ini ada lembar kerja murid ya, akan dibagikan. Silakan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan ya. Untuk kelompok kelompok 2. Ini kelompok berapa orang? Tapi bukan di sini. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, silakan didiskusikan ya, Nan. Ya, diskusi.
Sudah. Coba nomor 1 silakan klarifikasi dan ini dikasih buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan mengingatkan teman saat berkata kasar. Menurut kalian, kalau ada yang berkata menyakiti hati dan juga menyakiti secara mental, apakah itu disebut bully? Itu cuma bercanda kali, mereka aja yang baperan. Tapi itu kan bukan bully, bully itu kan tidak baik. Pendapatmu itu tidak masuk akal, karena memang tidak pernah serius kalau berdiskusi. Aku hanya ingin menyampaikan pendapatku saja, Sita. Boleh bicara sesuatu? Ya, apa? Itu yang saya kesal karena pendapatnya tidak diterima. Mudah-mudahan dia merasa takut dan sabar. Iya, Tirta, aku tidak bermaksud menolak pendapatmu. Ayo kita cari jalan tengah. Dia anak-anak ngaji masih tahu. Jadi terlalu ketawa emosi atau kata-kata. Iya, Tirta, aku memaafkan. Mari kita berdiskusi. Terima kasih sudah mengingatkanku. Mulai sekarang aku akan berusaha untuk mengendalikan emosi dan tutur kata. Ya, baik ditutup. Kalau ada di mana? Nadanya berdiri. Nah. Baiklah, itu dia dari penampilan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau pendapat yang ingin kalian sampaikan? Ya, silakan. Berdiri, Mas. Kami setuju bahwa menjaga lisan adalah bagian dari alam mulia. Tapi apakah ada dampak negatif jika seseorang sering berkata kasar kepada temannya? Ya, ada. Jika seseorang sering berkata kasar kepada temannya, maka itu akan menyakiti hati teman dan juga membuat teman merasa sakit secara mental juga. Jadi dalam Islam kita diajarkan untuk mengatakan hal-hal yang baik kepada teman dan tidak boleh berkata kasar. Ya, cukup ya. Ya, silakan ditutup dulu. Nomor 1. Baiklah, itu adalah penampilan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kelompok 1. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 2 akan memberikan presentasi mengenai menegur adik kelas yang membuang sampah sembarangan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan segera memulai presentasi kami. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, sebaiknya kita harus saling mengingatkan dengan cara yang baik juga. Assalamualaikum, maaf ya, bolehkah kakak menyampaikan sesuatu? Tadi kakak melihat kamu membuang sampah bekas minuman sembarangan. Pada sampahnya tidak jauh kok. Yuk membuang sampah pada tempatnya. Tidak apa-apa, kakak sekedar mengingatkan bahwa menjaga kebersihan adalah kebiasaan yang baik dan merupakan tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Selain itu, menjaga kebersihan dapat membuat kita nyaman saat belajar, dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda yang berarti kebersihan adalah sebagian dari iman. Terima kasih Kak sudah mengingatkan saya dengan baik. Ya, sama-sama. Ya betul, kita harus saling mengingatkan tanpa harus menyakiti perasaan orang lain. Baiklah semuanya, sebelum kami menutup presentasi kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Kami mengapresiasi cara kamu menegur adik kelas dengan sopan. Namun mengapa kalian tidak harus menolaknya agar tidak terlalu? Baik, jawabannya adalah kita harus saling menegur dengan cara yang baik agar seseorang yang ditegur tidak merasa sakit hati ataupun merasa rendah diri. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah tidak ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami akhiri presentasi kali ini dengan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aku senang untuk kelompok 2. Dan terima kasih untuk kelompok 2 yang telah menampilkan semuanya dengan baik ya. Dan dilanjutkan dengan kelompok 3. Oh iya serius, pantas aja kemarin kelompoknya terlambat. Teman-teman, boleh aku ceritakan? Boleh, teman kenapa? Kita belum tahu apakah informasi ini benar atau tidak. Sebaiknya kita tidak langsung percaya dan menyebarkannya. Ya juga ya, kan kita cuma dengar dari orang lain. Dalam Islam, kita diajarkan untuk melakukan tabayun, yaitu mencari tahu suatu benar berita sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Selain itu, membicarakan keburukan orang lain tanpa alasan yang jelas juga termasuk perbuatan yang harus dihindari. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang munting satu sama lain. Aku tidak berpikiran sampai sana, aku cuma ingin bercerita. Benar, daripada kita bergosip, lebih baik kita menyelesaikan tugas kelompok. Ya, terima kasih sudah mengingatkanku. Mulai sekarang aku akan lebih hati-hati saat menerima dan menyampaikan informasi. Baiklah, sebelum kami menutup skenario kami, ada yang ingin bertanya? Apa yang harus kita lakukan jika kita mendengar orang yang membicarakan keburukan orang lain? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ringkas saja menjawab pertanyaan tersebut. Dengan cara mengajaknya dengan membicarakan hal yang baik, tidak ikut menyebarkan cerita tersebut, dan lebih memikirkan hal-hal lebih positif. Baik, terima kasih jawabannya. Itulah skenario dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aku tepuk masih semangat? Kita lanjut masih kelompok lagi. Sekarang silakan kelompok 4.
kenapa kita perlu menerapkan kaulan kalimat? Karena sholat kalimat mengadakan kita berbicara dengan hormat dan tulus. Ada yang mengatakan. Jika tidak ada yang ingin menanggapi lagi, kami tutup drama skenario kami dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan. Ya, masih ada kelompok lagi ya, silakan kelompok 5. Saya maka akan membagikan rujukan soal tolong kerjakan dengan seperti Dafa, aku masih bingung cara mengerjakan tugas ini. Boleh jelaskan? Betul Rina, tidak apa-apa kalau masih bingung. Pertama, kita membaca petunjuk tugasnya terlebih dahulu. Lalu, setiap anggota kelompok mengerjakan bagian tugasnya masing-masing. Lalu, semua jawaban kita gabungkan menjadi satu. Oh, jadi begitu ya Dafa. Sekarang aku sudah jadi lebih paham. Terima kasih. Sama-sama Rina, jika masih ada yang belum dipahami, silahkan bertanya lagi. Kita belajar bersama supaya semua bisa memahami materi. Betul. Mulai. Betul, mulai sekarang kita saling membantu dan menjelaskan dengan baik-baik agar Betul, mulai sekarang kita saling membantu dan menjelaskan dengan baik agar semua teman nyaman saat belajar. Sekian skenario dari kelompok kami. Apakah ada yang memiliki pendapat atau pertanyaan? Ya, Dafa, kita harus menjawab pertanyaan teman dengan baik. agar teman merasa nyaman dan tidak takut bertanya. Terima kasih jawabannya. Ya, mungkin itu saja jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Baik, alhamdulillah semua kelompok sudah tampil ya. Ibu ucapkan terima kasih. Ya, penampilan semua kelompok sudah sangat baik. Ya, dari apa yang telah kalian lakukan tadi, artinya kita pelajari sudah banyak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pentingnya etika, pergaulan dan komunikasi yang Islamiah. Ya, ya baik. Selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD, tapi sebetulnya mari kita simpulkan terlebih dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Ya, siapa yang ingin menyimpulkan? Ya, saja silakan. Etika pergaulan Islam ini merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik pada orang tua, guru, teman sebaya, maupun masyarakat. Seorang muslim hendaknya menjaga ucapan, bersikap sopan, menghormati orang lain, dan saling tolong-menolong, serta menghindari perkataan atau perbuatan yang menyakiti hati. Bagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang memiliki arti, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iya, bagus sekali ya. Terima kasih untuk Sajid yang telah menyimpulkan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, Kaila dipersilakan. Akhlak yang baik tercermin dari cara kita berbicara dan bergaul dengan orang lain dengan menerapkan etika pergaulan Islami, hubungan dengan orang tua, guru,
dan teman masyarakat akan menjadi harmonis, penuh rasa hormat, serta mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, benar sekali. Terima kasih ya untuk Kailah yang telah menunjukkan. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Silakan kalian kerjakan di buku latihannya masing. Soalnya tidak perlu ditulis ya, Nak, ya.
menerapkan 4 kata ajaib dalam kehidupan saya dan cara bicara saya sehari-hari. Serta 4 kata ajaib itu adalah permisi, maaf, tolong, dan juga terima kasih. Sekian pendapat dari saya. Ya, terima kasih benar sekali anak-anak ya. Jadi kita harus membiasakan kebiasaan yang baik. Apalagi kita sudah mempelajari etika pergaulan Islami. Jadi apa yang kita pelajari hari ini artinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana bersikap dengan orang tua, bagaimana bersikap dengan guru, teman sebaya, ataupun dengan lingkungan masyarakat. Baik ya. Selanjutnya materi kita sudah selesai. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari iman kepada hari akhir. Silakan kalian pelajari materi iman kepada hari akhir ya. Nah, sebelum kita akhiri, adanya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Hari pembelajaran? Ya, tadi sudah. Jadi mari kita Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. ya baik dengan berkaitan tadi maka berakhir pembelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.